Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Darupono Bapak Abdul Jalal SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Komite Bapak Fajar Budiarjo, dan tak lupa Bapak Ibu Guru SD Negeri Darupono. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi program RTL PKG PJOK 2024. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sambutan komite sekolah, yang keempat inti, dan yang kelima tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Abdul Jalal SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kelas, guru kelas 1 maupun kelas 6, guru mata pelajaran, akur dan lain-lain. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita masih diberi kenikmatan, keselamatan sehingga dapat menunaikan tugas dinas dalam keadaan sehat, selamat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan guna mengikuti kegiatan diseminasi PKG PJOK. Namun sebelum ada beberapa hal yang harus disampaikan, saya ucapkan selamat dulu kepada Mbak Ika atau Ibu Hermi Ardika SPD MPD dan Pak Fajar Budiarjo, karena kedua beliau kemarin hari Rabu mendapat SK sebagai tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat, dan hari Rabu tadi sudah koordinasi dengan Pak Kolbil untuk dilakukan serah terima jabatan.
sehingga saya sudah menginstruksikan kepala sekolah untuk segera membuat memori jabatan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan diseminasi kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Pak Fatul. Jadi kegiatan diseminasi ini nanti akan menjadi praktek baik di sekolah kita. Kemudian saya berpesan hendaknya praktek baik tersebut jangan berhenti ketika ada kegiatan KKBPJOK atau hanya sekedar teoritis di ruangan ini dalam rangka diskusi praktek baik. Hendaknya praktek baik tersebut diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari baik di kelas maupun di luar. Karena untuk kegiatan praktek baik ini nanti akan berkaitan sampai kemudian dengan adanya program kurikulum kita ini tentunya P5 nih. Kemudian pada rekan-rekan di kelas nanti monggo untuk mengikuti ini dengan baik. Nanti kita diskusikan dengan oke ngomong Pak Fatul mendapatkan ilmu baru sehingga nanti bisa kita diskusikan. Juga tidak lepas kemungkinan apa yang sampaikan Pak Fatul juga bisa diimplementasikan oleh guru kelas. Saya kira itu selama berdiseminasi pada Pak Fatul dan rekan-rekan. Karena acaranya nanti lebih padat, dari saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yaitu sambutan komite sekolah kepada Bapak Fajar Budiarjo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Jalal SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Darupono dan Bapak Ibu Guru Dewan Guru SD Darupono, juga Bapak Fatur selaku narasumber terkait dengan kegiatan hari ini. Sebelumnya marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi rancangan pembelajaran berbasis proyek terkait dengan PKG PJOK. Bapak Ibu semuanya, selaku dari pihak komite saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan, karena dengan kegiatan ini besar harapan kami selaku komite sekolah bahwa akan memberikan manfaat besar bagi semua peserta didik. Dengan adanya kegiatan ini, saya juga memberikan apresiasi yang sangat besar sekali kepada Pak Fatul yang sudah berkenan untuk selalu senantiasa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Selain dari kegiatan PKG PJOK, kemarin juga sudah ada terkait dengan kegiatan guru penggerak yang sudah diikuti Bu Hermi Ardika. Besar harapan kami selaku komite sekolah, Bapak Ibu semua bisa mengikuti jejak dari Bu Hermi Ardika maupun Pak Fatul. Semuanya tidak lepas dari cita-cita kita bersama untuk membuat SD kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kita semua mau belajar, kita mau mengembangkan kompetensi yang kita miliki dan kita implementasikan setiap hari di sekolah kita, insya Allah itu akan berdampak positif kepada semua peserta didik. Bapak Ibu semuanya, saya kira cukup demikian sambutan yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada pihak komite sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Fajar. Acara selanjutnya yang paling kita tunggu-tunggu yaitu acara inti. Acara inti akan dipaparkan oleh Bapak Fakur. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Darupono, yang saya hormati Komite Sekolah SD Darupono serta Dewan Guru SD Darupono yang saya banggakan. Pertama dan paling utama saya ucapkan banyak terima kasih pada panjenengan semuanya sudah bisa melalui undangan yang sudah saya berikan, karena di siang hari ini saya ada kegiatan diseminasi yang hubungannya dengan pengembangan kompetensi guru PJOK. Sebelum saya memulai diseminasi, mungkin saya sedikit akan bercerita sama Bapak Ibu yang ada di sini, berbagi apa sih yang dimaksud dengan PKG PJOK. Mungkin dari panjenengan masih awam ya, tapi bagi saya tadinya awam, setelah mengikuti kegiatan saya jadi paham betapa pentingnya seorang guru harus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ketika kita atau guru hanya diam mencari aman, maka kita tidak akan bisa berkembang untuk mengembangkan kompetensi kita. BPGB Jawa Tengah itu mengeluarkan surat terus saya dapat itu di Kendal itu hanya sejumlah 14 guru yang mengikuti ini. Alhamdulillah termasuk saya. Terus berikutnya ini di program yang kedua. Yang pertama kemarin hanya 2 orang jasa Kabupaten Kendal. Ini alhamdulillah di angkatan saya itu ada 14. Besar harapan saya ke depan untuk PKG ini bisa berlanjut untuk berikutnya, karena ini penting sekali terutama untuk guru PJOK itu untuk mengembangkan kompetensinya ya, sekali lagi mengembangkan kompetensinya. Di sini saya dari kegiatan PKG ini ada yang namanya RTL ya, jadi rencana tindak lanjut. Ketika saya melakukan kegiatan atau mengikuti pendidikan ini selama 3 bulan, nah ini di akhir ini saya ada tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya beri nama yaitu di SD Darupono ya, itu rencana pembelajaran berbasis project SD Darupono, peningkatan prestasi belajar melalui pendidikan gerak PJOK dan pemanfaatan aset sekolah. Dan kami beri judul yaitu permainan bola kecil, yaitu bola kastik menggunakan bola dari bahan plastik sampah. Kenapa saya mengangkat ini? Ya, karena ya ini nanti saya sampaikan di latar belakangnya ya. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena di SD Darupono itu siswanya sangat banyak sekali. Yang pertama, 2 juga anak-anak tingkat untuk diajar itu tinggi, jadi otomatis di sekolah Darupono itu tingkat sampahnya sangat tinggi sekali. Nah, pas di kegiatan PKG PJOK saya mempunyai pemikiran ya, gimana caranya yang namanya sampah ini jadi bermanfaat dan mengurangi sampah yang begitu banyak di SD Darupono atau di lingkungan Darupono. Maka muncullah yang namanya permainan bola kastik yang saya kombinasikan dengan bahan plastik sampah. Bukan berarti anak-anak tak menjumpai sampah ya. Jadi sampahnya juga tidak sampah yang basah, tapi kira-kira plastik yang bisa digunakan itu yang masih istilahnya tidak berair atau bekas ada makanan apa, itu nanti kita pilah dulu, kita cari dan nanti kita gunakan untuk membuat bola
Nah, bolanya mungkin semacam ini. Dan nanti digunakan untuk pembelajaran untuk permainan bola plastik. Nah, selain itu apa? Dasar kami yaitu kenapa kok saya munculkan ini sampah plastik. Nah, ini latar belakangnya ya. Permainan bola plastik salah satu permainan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan keseluruhan yang melibatkan aktivitas jasmani serta pembinaan pengembangan mental, sosial, emosi yang serasi, selaras dan seimbang. Untuk mendapatkan itu semua perlu dilakukan interaksi dan proses pembelajaran yang sesuai dengan sasaran pendidikan. Di SD Darwono, permainan bola plastik kurang begitu disukai dan kurang begitu diminati peserta didik. Karena peserta didik itu takut ketika menggunakan bola plastik yang sesungguhnya ketika digunakan dalam permainan. Agar peserta didik tidak takut, maka kami memodifikasi dengan bola yang terbuat dari bahan bekas sisa plastik sampah yang ada di sekitar lingkungan kita dan kita manfaatkan untuk mengurangi sampah plastik. Nah, ini dasar dari saya itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya selaku guru olahraga di sini itu kadang mengajar materi yaitu permainan bola plastik. Timbul suatu pertanyaan sama anak-anak. Ya, apa pertanyaannya? Pak, aku naik ke bal kok loro, Pak. Naik ke loro. Jadi aku mungkin terutama anak putri. Ya, sakit saya tidak berani, Pak. Nah, makanya dari situ anak-anak itu kurang minatnya. Nah, muncullah saya pemikiran itu untuk memodifikasi alatnya yang tak gunakan dari bahan plastik sisa-sisa yang ada di lingkungan SD Darwono dengan memodifikasi bola yang terbuat dari plastik. Nah, ya. Berdasarkan latar belakang di atas, kami tertarik untuk menerapkan media sederhana dalam pelaksanaan pembelajaran materi permainan bola plastik melalui program pengembangan kompetensi guru PPKG, dan kami menyusun secara tindak lanjut yang kami beri nama upaya meningkatkan hasil belajar dalam permainan plastik melalui pemanfaatan media sederhana pada siswa kelas 5 SD Negeri Darwono. Nah, jadi latar belakang saya itu ini ada di sini, yaitu yang pertama bagaimana anak itu tidak takut saat memainkan bola plastik. Yang kedua mengurangi sampah yang ada di lingkungan SD Darwono terutama. Berikutnya tujuan program. Visi di program ini adalah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar dengan pemanfaatan sampah plastik untuk media pembelajaran dalam permainan bola plastik. Jadi tujuan program ini ada di sini yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, khususnya guru kelas 5 dan umumnya semua tenaga pendidik di SD Negeri Darwono. Jadi di sini saya juga tidak bisa berjalan sendiri. Saya juga harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu, terutama dengan guru pengampu kelas 5 untuk melaksanakan kegiatan ini, dan umumnya untuk tenaga pendidik yang ada di SD Darwono. Berikutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu aktif kreatif dalam pembuatan bola plastik yang terbuat dari sampah plastik dan barang bekas. Itu capaian. Yang kedua, peserta didik diharapkan tidak takut lagi terkena lemparan bola plastik sehingga pembelajaran bisa berjalan baik dengan modifikasi bola plastik dari hasil produk peserta didik itu sendiri. Jadi bolanya itu yang membuat adalah anak-anak.
bukan dari bapak ibu guru. Jadi nanti anak-anak itu disuruh mencari plastik yang ada di sekitar sekolah dan digunakan untuk pembuatan bola yang kamu modifikasi dengan bahan plastik. Yang ketiga adalah pemanfaat bagi lingkungan sekolah itu sendiri, yang peredaran sampah begitu banyak dengan manfaatkannya menjadi bola plastik terbuat dari plastik sampah. Langkah yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi kegiatan ini yang pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua adalah merencanakan program dengan komunitas sekolah. Sekali lagi, merencanakan program dengan komunitas sekolah belajar ya, atau KBS biasanya itu ya. Yang berikutnya adalah mensosialisasikan kepada peserta didik. Jadi ada kegiatan seperti ini, saya juga harus sosialisasi kepada peserta didik. Ketika saya tidak menyampaikan ini nanti anak juga tidak paham ya. Terus berikutnya adalah melaksanakan program. Nah, program yang saya susun semuanya kami laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Jadi ketika semua kegiatan program sudah berjalan, saya perlu yang namanya evaluasi dan refleksi. Tujuannya adalah apa? Satu, apakah program saya berjalan? Apakah program saya itu sudah tepat sasaran? Itu yang makanya ada yang namanya evaluasi dan refleksi. Terus yang berikutnya adalah hasil. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan belajar aktivitas gerak melalui permainan bola plastik ya. Yang kedua, kesiapan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non akademik dengan mental yang lebih baik. Nah, berikutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Yang pertama adalah merupakan kegiatan kokultural di sekolah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah melibatkan siswa kelas 5. Karena saya pakainya yang pertama adalah kelas 5, yang saya libatkan dulu adalah kelas 5. Kemudian sambil berjalan, kalau program ini sudah berjalan, baru nanti ke kelas-kelas berikutnya. Yang ketiga adalah direncanakan mulai Desember. Jadi kegiatan ini kenapa tak mulai Desember? Karena kegiatan PKG PJOK saya selesai kalau tidak salah itu September. Nah, setelah itu ada kegiatan diseminasi di kabupaten masing-masing atau di kecamatan. Nanti saya akan menjadi istilahnya sebagai fasilitator di teman KKG kalau itu di kecamatan. Kalau mungkin di dirubah ataupun diroleh mungkin bisa di luar kecamatan ya, itu ya. Nanti memfasilitasi teman-teman ya di kegiatan PKG PJOK. Yang berikutnya adalah melibatkan komunitas belajar di SD Negeri Darupono. Jadi semua nanti yang ada di sini termasuk Bapak Ibu guru, siswa nanti saya ajak nanti untuk berkomunikasi untuk kegiatan program ini. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Jadi aset yang ada di sekolah saya maksimalkan untuk kegiatan atau program yang sudah saya rencanakan ini. Ya seperti aset itu banyak sekali ya, aset manusia, ada sosial dan masih banyak lagi itu ya, dan alat-alatnya itu ya. Terus berikutnya mitra kerja, yaitu komite orang tua murid masyarakat sekitar. Kenapa harus ada mitra kerja seperti komite orang tua murid? Karena ini hubungannya dengan sekolah dan lingkungan yang ada di sini. Ketika kegiatan ini berjalan, maka saya harus istilahnya berkomunikasi izin dengan komite dan orang tua murid untuk kegiatan ini biar tidak ada istilahnya miskomunikasi. Takutnya nanti ketika anak-anak tak suruh mencari bahan untuk membuat bola dari bahan sampah, takutnya nanti kalau tidak dikomunikasikan itu bisa miss. Loh, Pak, anakku sekolah konjugui sampah kanggo bola. Ketika kita programnya sudah disampaikan, maka nanti orang tua juga akan menilai positif. Ya, tujuannya apa, untuk apa?
dan gunanya untuk apa untuk siswa. Jadi ini saling terkait. Ya. Jadi itu yang ada di struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Berikutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini ada 4 aset yang dimiliki SD Negeri Darupono ya. Jadi aset yang ada di SD Darupono yang pertama itu adalah manusia. Ya. Aset itu adalah manusia yang terdiri dari ada kepala sekolah ya. Terus sebagai tugasnya sebagai penanggung jawab ya. Terus ada guru ya. Terus ada siswa. Itu termasuk aset yang ada di sekolahan. Yang kedua adalah finansial. Finansial itu berupa dari dana BOS atau program yang tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset finansial. Jadi kegiatan ini tidak akan berjalan ketika aset pun tidak mendukung. Nah, sumbernya nanti bisa dikomunikasikan dengan finansial yang ada di sekolah sesuai kemampuan sekolah masing-masing. Terus yang ketiga adalah fisik. Fisik itu berupa lapangan sekolah, peralatan sekolah. Jadi fisik itu yang berupa yang ada di SD Darupono itu ada lapangan sepak takraw, ada bola voli, dan peralatan sekolah itu banyak sekali yang digunakan untuk olahraga. Alhamdulillah di SD Darupono untuk fisik termasuk baik. Jadi untuk kegiatan KBM itu bisa berjalan dengan lancar dan peserta didik bisa istilahnya mempraktekkan apa yang sudah direncanakan. Tidak ada satu anak yang istilahnya tidak mendapat perhatian, tapi semua sudah diberikan dengan kondisi fisik atau peralatan yang ada di sekolah. Yang keempat adalah sosial. Sosial ini meliputi adalah dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Jadi sosial itu yang masyarakat sekitar, dari sekitar mana ya? Sekitar sekolahan, termasuk warga sini. Terus karena yang di sini itu di Darupono yang terdekat adalah satu balai desa depan kecamatan, sama yang belakang adalah masyarakat sekitar ya. Untuk aset sosial itu meliputi di situ. Berikutnya adalah rencana evaluasi ya. Rencana evaluasi melibatkan kepala sekolah dan guru untuk program permainan klasik dengan bola dari bahan bekas plastik bertujuan untuk menilai efektivitas, keterlibatan dan pembelajaran siswa melalui aktivitas tersebut. Evaluasi ini membantu dalam mengukur keberhasilan program dan memberikan wawasan untuk memperbaiki di masa depan, serta memastikan bahwa siswa mendapatkan manfaat maksimal dari pengalaman tersebut. Jadi kegiatan ini ada yang namanya rencana evaluasi. Ketika tidak ada evaluasi, maka apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita buat, maka tidak akan bisa jadi lebih baik karena tanpa ada rencana evaluasi. Jadi ada evaluasi itu untuk meningkatkan untuk program ini bisa lebih baik lagi ke depan. Apakah ada kekurangannya atau lebihnya, itu lewat yang namanya rencana evaluasi. Berikutnya adalah kemungkinan tantangan. Jadi tantangan yang kami buat dalam program ini kemungkinan ada ya. Nah, kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu kurangnya waktu untuk koordinasi dengan pihak orang tua dan solusi yang akan berkoordinasi dengan KBS untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Jadi tantangan yang akan muncul itu ketika program berjalan adalah satu, terkadang koordinasi atau komunikasi dengan orang tua. Karena ketika kita sudah berjalan di kelas 5, nanti mau berjalan di kelas berikutnya, kalau kita tidak komunikasi dengan orang tua, kadang apalagi dengan orang tua kondisinya bermacam-macam dengan kondisi kerjaan dan lain-lain, nah itu akan menghambat untuk kegiatan ini bisa berjalan. Berikutnya, terima kasih. Ini ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terus silakan dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tentang paparan yang sudah saya sampaikan tentang tadi permainan bola plastik yang saya modifikasi dengan bahan plastik dari sampah. Mungkin dari jenengan ada masukan saran, nanti saya terima dengan baik untuk masukannya dan sarannya supaya ke depan program ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin monggo Bu Cici. Izin bertanya Pak, apa ya manfaat signifikan dari program gerak permainan bola plastik menggunakan bahan dari bahan bekas plastik untuk peserta didik tersebut? Ya, terima kasih Bu Cici untuk pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab langsung ya. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah sudah saya catat, ini adalah apa manfaat signifikan dari program gerak permainan bola plastik itu untuk menggunakan bahan dari barang bekas plastik untuk peserta didik. Nah, mungkin bisa saya jawab adalah permainan bola plastik itu dengan bola yang dimodifikasi diharapkan memberi rasa nyaman dan rasa tidak takut untuk peserta didik ketika dimainkan dalam suatu permainan. Jadi yang namanya manfaatnya di situ. Jadi ketika anak-anak itu takut dengan main bola plastik, takut kena kempong lah itu dari manfaat signifikannya dari situ. Anak tidak takut terkena lemparan bola plastik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada? Ada Bu? Ada lagi pertanyaan? Bisa? Bu Nur, monggo ada? Monggo Bu. Terima kasih Pak Fakrul. Izin bertanya, bagaimana program ini bisa dilaksanakan dengan lancar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya ya, ini bagaimana program ini bisa dilaksanakan dengan lancar ya. Jadi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu tentunya kegiatan ini bisa berjalan dengan adanya kolaborasi dan komunikasi seluruh KBS, yaitu komunitas belajar sekolah, di mana KBS akan menjadi salah satu penentu berjalannya program kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sekali lagi bisa berjalan apabila dari KBS ini bisa diajak kerjasama. Ketika dari KBS ini tidak bisa diajak kerjasama, maka untuk kegiatan ini tidak bisa berjalan. Besar harapan saya ini bisa berjalan karena ini dilakukan di sekolahan dan dari Bapak Ibu guru di sini juga termasuk banyak dari guru penggerak ataupun guru yang lain ini bisa saling berkolaborasi untuk kegiatan yang sudah saya rancang di sini. Ibu. Sampun Bu, ada Bu? Kata ada lagi pertanyaan? Cukup mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan diseminasi kegiatan PKG PJOK tahun 2024 yang saya laksanakan di SD Darupono. Berikut saya ucapkan banyak terima kasih atas rawuhan jenengan bisa menyempatkan waktunya di kegiatan ini. Semoga kegiatan yang saya rencanakan bisa berjalan sesuai apa yang saya rencanakan. Waktu dan semuanya saya persilahkan ke moderator atau MC. Ya, terima kasih pada Pak Fakur atas
pastinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Faktur. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata, salah kata yang kurang berkenan. Saya rasa cukup. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.